Baiklah semua anak-anak, bersiap. Ustadz akan memulai kisah pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa untuk dicatat, semoga kisah yang kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik semuanya, Ustadz ucapkan ahlan wa sahlan di majelis kita, ahlan wa sahlan fi majelisina. Di majelis kita kali ini kita akan belajar kisah seseorang yang luar biasa. Ya, Ustadz ucapkan kembali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita sore hari ini, ya, sore menjelang malam, dapat berkumpul untuk belajar kisah. Nah, dan tidak lupa anak-anak, kita berikan sholawat kita yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dulu ingat ya, kita bersolawat di kelas ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu adalah sholawat yang lengkap ya untuk Nabi kita. Namanya sholawat Ibrahimiyah karena ada kata Nabi Ibrahim di sana ya. Nah, anak-anak, kisah ini mengingatkan kita sebuah mukjizat yang sangat besar, yaitu kisah seseorang yang bernama Nabi Solih. Orang yang solih, nabinya juga solih. Ya, kalau bahasa Indonesia saleh begitu ya. Tapi kita menggunakan yang lebih tepat ya, Nabi Solih begitu. Nah, Nabi Solih ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Arab ya. Jadi Arab itu kalau sekarang ya di negeri Hijaz ya, Mekah dan Madinah itu termasuk Arab. Jadi kalau sekarang ya Arab Saudi kalau sekarang. Jadi diutus di daerah Arab, dan Nabi Solih ini diutus oh ya, baik Ustadz, lebih keras lagi ya suaranya supaya lebih terdengar. Semoga bisa ini ya, bisa didengarkan. Nah, anak-anak, Nabi Solih ini kalau seperti ini bisa kasih jempol kalau suara Ustadz terdengar. Terdengar suara Ustadz. Kita coba kasih jempol gini. Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Nabi Solih itu diutus di daerah Arab, di Arab Saudi. Kaumnya ya, warganya bernama kaum Samud. Kaum Samud. Nah, kaum Samud ini sukanya mereka menyembah berhala, menyembah patung. Jadi mereka itu syirik ya, menyembah patung. Harusnya kan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Soleh diutus kepada mereka ya. Nah, setelah itu mereka itu tidak mau. Nah, kaum Samud meminta yang namanya mukjizat. Kaum Samud menantang Nabi Soleh alaihi salam. Jadi ditantang, wahai Nabi Soleh, kami minta bukti kalau kamu seorang nabi. Wahai Nabi Soleh, kami minta bukti bahwa kamu itu seorang rasul. Apa buktinya? Nah, kata Nabi Soleh, lah apa yang kalian inginkan, wahai kaumku? Mereka mengatakan, kami ingin kamu mengeluarkan ya unta dari batu yang besar itu. Kalau kamu seorang rasul, pasti kamu bisa. Nah, ini anak-anak, ada yang salah dari cara berpikir mereka. Nabi Soleh itu manusia biasa. Jadi ya manusia biasa ya tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti kita. Nah, maksud dari kaum Samud tadi, kalau Nabi Soleh itu nabi, pasti kan biasanya ada mukjizat seperti
Kalau zaman seperti Nabi Nuh punya mukjizat kapal ya, terus Nabi Musa mukjizat tongkat. Nah ini nab, kaum Samud ini aneh-aneh nih, minta onta keluar dari batu, dan itu niatnya untuk mengejek, untuk mengolok-olok Nabi Nuh, mengejek Nabi Solih ya, supaya tidak bisa. Nah, tapi Nabi Solih itu kan orang yang beriman. Nabi Solih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, keluarkanlah unta dari batu yang besar itu. Jadi di situ di daerah di tempatnya kaum Samud itu ada batu yang sangat besar, ya batu besar sekali, dan ya itu batu di situ nanti akan Allah buktikan bahwa Nabi Soleh itu punya mukjizat. Nah akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa apa? Berupa unta betina yang keluar dari batu itu. Nah sebelum itu dibuktikan ya, Nabi Soleh bertanya, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kalian, apakah kalian akan beriman? Mereka menjawab, tentu kami akan beriman wahai Nabi Soleh. Baik, kalau begitu aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah akhirnya Nabi Soleh pun berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka supaya mereka beriman kepadamu. Begitu Nabi Soleh berdoa, itu dari batunya itu langsung retak, begitu langsung muncullah unta betina yang Allah ciptakan ya dari balik batu itu. Nah, begitu unta betinanya keluar, ternyata unta betinanya itu sangat besar. Orang-orang kaum Samud kaget, wah besar sekali unta betinanya, dan mereka sangat terkagum-kagum. Lalu Nabi Soleh bertanya kepada mereka, wahai kaum Samud, Allah sudah membuktikan bahwa aku adalah seorang Rasul, dan Allah telah mengabulkan doa kalian. Sekarang kalian berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kaum Samud ini mereka ingkar janji. Mereka tidak mau. Wah, kami nggak percaya itu onta beneran. Pasti itu onta sihir. Nah, berarti ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya anak-anak ya, bahwa hati-hati kalau kita berkata, kalau kita sudah berkata menepati sesuatu atau berjanji, ya ditepati. Ini kaum Samud sudah berjanji kalau nanti keluar onta dari batu yang besar, ternyata mereka tidak mau menepati juga. Nah akhirnya, wah kalian ini bagaimana, sudah dikabulkan kok malah tidak mentaati janji kalian sendiri. Terus akhirnya Nabi Soleh berpesan kepada mereka, ini onta ini Allah yang menciptakan. Onta ini harus dilindungi. Kalau onta ini mau minum, berikanlah dia minum. Kalau onta ini minum di sumur-sumur kalian ya. Maksudnya orang zaman dulu itu kalau minum ya dari sumur ya. Kalau sekarang kan kita minum dari air wastafel yang pakai sumur pompa. Kalau zaman dulu sumur itu ya masih sumur biasa, ya sumur kerean kalau tempatnya Ustadz masih pakai kerean begitu. Jadi zaman dulu tuh belum ada mesin. Nah, Nabi Soleh mengingatkan, yang pertama, kalau ontanya minum ya diberi minum. Biasanya ontanya Nabi Soleh itu kalau minum itu, kalau satu sumur diminum sama onta, itu habis airnya. Ini karena onta mukjizat ini dari Allah, jadi sekali minum tuh banyak sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah minum air tersebut, maka susu ontanya bisa dinikmati oleh orang-orang. Jadi ontanya itu kan betina, jadi mengeluarkan susu, sehingga susunya bisa diperas, lalu bisa diminum oleh orang-orang kaum Samud. Jadi ini Nabi Soleh baik hati ini, membolehkan ontanya untuk apa? Untuk diperas susunya untuk warga. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah onta tersebut setiap harinya menghabiskan air minum yang ada di sumur-sumur penduduk. Jadi misalkan di hari pertama dia minum satu sumur, nanti di hari yang lain dia minum di tempat yang lain. Nah, terus orang-orang kaum Samud merasa tidak suka sama onta itu. Kata mereka, wah ini ontanya Nabi Soleh ini minumnya banyak sekali. Airnya jadi habis ini punya aku. Wah ini bagaimana ini ontanya Nabi Soleh.
Itu yang benci sama untanya Nabi Soleh. Kalau yang suka, wah, aku suka dengan untanya Nabi Soleh karena tiap hari aku bisa minum air susunya. Nah, akhirnya yang beriman kepada Nabi Soleh, mereka suka dengan untanya Nabi Soleh. Yang mereka kafir, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Soleh, ya mereka menghujat, mereka menghina untanya Nabi Soleh. Nah, sehingga ketika dakwah ini dilakukan terus-menerus, berlangsung dalam beberapa waktu, ditunggu-tunggu akhirnya mereka tidak juga insaf ya. Yang masuk Islam hanya sedikit, yang mengikuti agamanya Nabi Soleh hanya sedikit, yang beriman pada Allah hanya sedikit. Malah dari kaum Samud sendiri, kebanyakan dari mereka merencanakan akan menghabisi unta. Mereka merencanakan akan membunuh, menyembelih unta itu. Padahal itu perbuatan yang dosa loh. Mereka merencanakan. Nah, akhirnya mereka, orang-orang jahat ini, kaum Samud ini, mereka rapat, mereka bertemu dalam suatu forum. Terus pimpinannya menyampaikan ide. Wahai kaum Samud, aku tidak suka dengan unta itu. Bagaimana kalau kita habisi unta itu? Setuju, setuju. Tapi aku juga takut kalau mau membunuh unta Nabi Soleh. Karena kalau kita membunuh untanya Nabi Soleh, katanya kita akan diazab. Betul, betul. Kalau kita membunuh untanya Nabi Soleh, kita bisa kena azab. Iya, aku juga ingat Nabi Soleh pernah berkata, kita tidak boleh membunuh untanya Nabi Soleh. Tapi aku tidak suka sama untanya Nabi Soleh. Aku juga gak suka dengan unta itu karena dia minumnya banyak sekali. Dan aku tidak mau beriman. Aku tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin unta itu kita habisi saja. Ayo, siapa yang berani membunuh unta itu? Ditawarkan pada orang-orang. Ternyata tidak ada yang berani. Nah, ditanya, siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh? Tidak ada yang berani. Nah, lalu muncullah seseorang. Muncullah seseorang yang dia celaka. Ini orang ini celaka karena dia mengacungkan diri. Saya berani membunuh unta itu. Tapi ada syaratnya. Nah, jadi si pemimpin tadi, ya, aku akan memberikan hadiah bagimu kalau kamu berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Kamu akan aku beri hadiah, menikah dengan anakku. Ya. Jadi tawarannya ternyata adalah disuruh menikah sama anaknya. Ini orang ini jelek sekali ini. Jadi namanya adalah Qidar bin Salif ya. Jadi Qidar bin Salif namanya. Ini Qidar bin Salif ini dia mengacungkan diri. Saya akan membunuh ontanya Nabi Soleh. Aku akan mengajak teman-temanku. Akhirnya terus dia ngajak teman-temannya bersama beberapa orang ya. Terus dia mengamat-ngamati. Ini kapan ini ontanya Nabi Soleh ini minum nih? Dilihat. Yuk kita cari waktu teman-teman. Kita mau habisi ontanya Nabi Soleh. Diawasi mengendap-endap. Nah itu ontanya sedang minum itu. Dan Nabi Soleh sedang tidak di sini. Nabi Soleh sedang di rumah. Ayo kita habisi onta itu. Nah ketika ontanya sedang minum itu, Qidar bin Salif, na'udzubillahi min zalik, ini buruk sekali. Terus dihabisilah onta itu. Sehingga terdengarlah kabar bahwa ontanya Nabi Soleh sudah meninggal, sudah mati. Nabi Soleh ketika tahu kabar ini, beliau menyampaikan kesedihannya dan penyesalannya, sekaligus menyampaikan pesan dari Allah. Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, wahai kaum Samud, kalian telah keterlaluan, kalian telah membunuh unta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, unta yang kalian minta untuk jadi mukjizat kalian bunuh juga. Maka setelah ini azab Allah pasti akan datang sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Lalu Nabi Soleh mengingatkan pada mereka untuk bertobat. Bertobatlah wahai kaum Samud sebelum azab Allah itu datang. Tapi kaum Samud tidak mau bertobat. Mana azabnya? Tidak ada azab ini. Mana? Wahai kaum Samud, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mana azabnya?
tidak ada tuh. Wah, akhirnya mereka sudah tidak bisa dinasihati lagi, kaum Samud meninggalkan mereka. Nah, ketika Nabi Soleh, salah ya, Afan. Nabi Soleh meninggalkan kaum Samud. Akhirnya Nabi Soleh meninggalkan kaum Samud, dan kaum Samud akhirnya diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gempa yang besar, dengan suara yang menggelegar ya. Ya, dengan petir juga. Jadi ini petir ini sampai ada kisah ya, seseorang yang disambar petir begitu, suaranya menggelegar, buminya juga gempa. Nanti ada kisah Abu Righal ya. Abu Righal ini salah satu kaum Samud. Dia dia tidak mau keluar dari rumah, dia bersembunyi dari petir begitu. Dan Abu Righal ini sebelum ada azab, dia keluar dari kotanya lalu dia bersembunyi di Mekah ya. Dia tidak mau kena azab. Tapi ternyata ya Allah tahu, Allah Maha tahu. Abu Righal ini melarikan diri. Lalu Abu Righal ini ketika sudah keluar dari kota tempat kaum Samud tadi sampai di Mekah ya, terus dia ngintip, kotaku aman nggak ya? Ya keluar dari Mekah, petirnya menjabar jeder gitu. Nah ini Abu Righal ini kisah yang ya lucu, tapi ini dia juga kafir juga, walaupun dia mau niatnya menyelamatkan diri tapi juga kena petir juga. Nah anak-anak, itulah kisah yang dapat Ustadz Rizky sampaikan. Kali ini Ustadz akan memberikan ya kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan anak-anak mengaktifkan tombol dari mikrofonnya. Tafadhol. Ustadz, Afan suaranya putus-putus. Oh, ya, baik. Oke. Ya. Ustadz, pengen bertanya, Ustadz. Oke, baik. Silahkan Kak Gibran. Ustadz, yang selamat itu Nabi Soleh atau Nabi Soleh doang atau sama kaum muslim yang baik? Oh ya. Putus-putus. Oh ya. Oke, baik. Dari Ananda Gibran dulu ya. Untuk Kak Haikal nanti lagi. Baik, Kak Gibran, tadi ada pertanyaan yang selamat itu siapa? Nabi Soleh atau sama kaumnya yang beriman? Ya, jadi jawabannya adalah yang selamat itu adalah Nabi Soleh dan kaumnya. Memang kaumnya cuma dikit ya, Ustadz tidak tahu jumlahnya berapa, tidak disebutkan di kisah di buku ini. Jadi yang selamat itu hanya orang-orang yang beriman saja dan Nabi Soleh. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selamat. Jadi arti dari kafir itu artinya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kafir itu kan kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Nanti pelajaran bahasa Arab ada lagi ya. Ini selanjutnya begitu Kak Gibran. Tafadhol kepada Kak Haikal jika ingin bertanya, diaktifkan mic-nya. Saya Nanda, Ustadz. Besarnya masih ada nggak? Sebentar. Kak Haikal ya, boleh diulangi Kak pertanyaannya? Batu besarnya masih ada. Oh ya, ada pertanyaan. Batu besarnya apakah masih ada? Wallahu a'lam, Ustadz tidak tahu, tidak disebutkan di kisah ini ya. Jadi wallahu a'lam, Ustadz tidak tahu karena itu kisah sudah lama sekali. Ini kisah kaum Nabi Soleh itu bahkan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Jadi setelah zamannya Nabi Nuh, jadi zaman dulu banget, dah beribu-ribu tahun yang lalu. Wallahu a'lam, Ustadz tidak tahu ya. Saya mau tanya. Terima kasih. Kak Lala, tafadhol. Saat itu untanya umur berapa? Oh, yang ini ya, yang dibunuh ya. Ya. Jadi kalau di buku ini memang tidak disebutkan, tapi di buku yang lain dari yang Ustadz ketahui,
ontanya itu tidak disebutkan umurnya berapa, tapi ontanya itu sempat punya anak. Ya, jadi ontanya tadi, onta betina tadi itu sempat punya anak. Jadi mungkin ya lebih dari 6 bulan kalau sudah punya anak ya. Nah, jadi detailnya kisahnya tadi adalah si onta tadi itu punya anak begitu. Nah, ketika Widar bin Salif, ya, Widar bin Salif dan teman-temannya, Widar bin Salif ya, bersama teman-temannya membunuh onta tadi, itu anaknya itu sampai lari karena ketakutan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kaum Samud tadi. Nah, terus anak ontanya tadi itu lari ke bukit dan dia itu dapat bisa bicara begitu karena Allah memberikan mukjizat pada si onta kecil tadi. Terus dia bertanya di mana ibuku, begitu. Nah, ini kisah yang lain ya anak-anak ya, kalau kita baca di kisah yang ini. Nah, ini kuning ini. Nggih. Wallahu alam ya, umurnya berapa. Nggih, tafadhol. Oh ya, Kak Gibran lagi. Monggo. Ustaz, anaknya itu selamat atau tidak waktu dibunuh ibunya? Ya, anaknya selamat ya. Anaknya selamat karena Allah yang menolong. Jadi si anak tadi itu, anaknya onta tadi kan dikejar tuh sama kaum Samud ya. Terus begitu dikejar, anak ini sembunyi di sebuah batu, tapi bukan batu yang tadi ya, di sebuah batu yang lain. Begitu dicari ternyata kok hilang, anaknya di mana? Nah, Allah yang menyelamatkan si anak tadi. Ya, ini kisah yang lain saja, tambahan saja. Bentar, ada pertanyaan. Saya Ustaz. Oke, sebentar. Satu-satu ya. Saya Ustaz. Oh ya, ini ada pertanyaan. Saya Ustadz. Ustaz. Bentar ya. Nanti Ustadz tunjuk satu-satu. Ini ontanya anaknya berapa? Yang Ustadz tahu anaknya itu 1 ya. Ustadz, apakah Nabi Soleh senang saat tidak ada kaum Samud? Oh, Nabi Soleh sedih ya kalau kaumnya diazab. Semua nabi ya pasti sedih karena kan bagaimanapun juga manusia itu adalah hamba Allah juga, sama ciptaan Allah. Jadi Nabi Soleh juga sedih kalau diazab ya. Begitu ya. Jadi semua nabi itu pastinya juga sedih kalau kaumnya diazab, karena bagaimanapun juga akan lebih senang kalau mereka masuk Islam ya. Seperti itu. Baik, satu-satu tadi. Saya Ustaz Farija. Ya, nggih, Mbak Iya. Saya Ustaz Farija. Farica, nggih Kak Farica, tafadhol Kak Farica. Ustaz, umurnya Nabi Soleh berapa? Umurnya Nabi Soleh ya. Mari kita hitung ya anak-anak, soalnya Ustadz takut salah ya. Kita ambilkan di sini. Jadi Nabi Soleh itu memang dia umurnya cukup lama, Nak. Nah, ini supaya lebih akurat, coba Ustadz bukakan umurnya Nabi Soleh ya. Kita hitung bersama-sama ya. Ini Kak Farica nih insya Allah sudah bisa menghitung nih. Seperti ini, Nak. Nabi Soleh itu lahir sekitar tahun 2150 sebelum Masehi sampai 2080 sebelum Masehi. Jadi kalau 2150 dikurangi 2080 ya, umurnya adalah kurang lebih 50 ditambah 20. Nah, berapa itu? Kira-kira itu 50. Bukan kira-kira ya, memang ini seperti itu ya. 70. Nah, 70 tahun sekitar itu. Ini kalau di buku ditulis seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya ada kisahnya di sini. Ini bisa ada hitungannya anak-anak ya. Seperti itu. Saya cuma baca di sini aja. Gitu ya, Nak ya. Nah, syukran. Ada yang tanya lagi tadi sepertinya. Ustaz, Mm-mm. saya Lala. Oh ya, Kak Lala, tafadhol. Buku yang dibaca Ustadz untuk bercerita Mm-mm. itu apa? Oh ya, ini Nak, bentar ya saya tunjukkan ya. Ini, bentar Ustadz paskan dulu nih. Nah ini. Nah, Ustadz itu menceritakan kisah ini itu pakai buku ini. Jadi ini kisah-kisah nubuat dari Nabi, ada 57 kisah.
kan hari ini kita ada kisah Nabi Solih kan, maka Ustadz pakainya buku ini. Nah, karena tadi ada yang bertanya tentang umur, ada yang bertanya tentang anak, nah, maka Ustadz menceritakannya pakai kisah yang ini, yang di belakang ini. Nah, ini. Nah, ini pakai yang ini. Kalau yang tadi tentang umur, Ustadz pakainya buku yang ini. Nah, ini judulnya adalah Kisah Sohih Para Nabi. Jadi yang sohih itu maksudnya ya yang pasti begitu, yang bener lah begitu ya. Oh, jadi Ustadz pakainya ini, nak. Pakainya Ustadz pakai satu buku ini, ya ini. Dan ini ya bisa dimintakan untuk dibacakan, misalkan boleh tafadhol. Seperti itu. Begitu Kak Lala. Nggih. Jazakallahu khairan Eh, ucapannya. ya, nggih, mungkin tambahan ya. Kalau yang buku yang ini, yang Ustadz yang ini, buku yang ini memang ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya juga, tapi cuma sedikit gambarnya, banyak tulisannya. Tapi kalau yang ini, yang ada gambarnya ini, insya Allah lebih lengkap begitu. Karena ini kisah yang memang isinya kisah para nabi. Kalau anak-anak bisa beli yang kisah yang bergambar, mungkin lebih menyenangkan ya. Kalau ini banyak tulisannya. Tapi kalau anak-anak suka baca buku, wah itu bagus sekali. Nanti bacanya sambil ditemani ayah bunda atau kakak ya yang sudah dewasa ya. Baik, itu anak-anak mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang mau bertanya, satu ya sebelum habis waktunya. Oh ya, baik, ini tidak ada lagi. Saya ini ada yang tanya, Ustadz, kapan Nabi Soleh meninggal? Ya, tadi ya. Kalau tahunnya ya sekitar tadi 2000 berapa tadi? Waktu itu saya lupa kapan meninggalnya. Kira-kira ya tahunnya ya. Oke, kalau tahunnya ya 2080 sebelum Masehi meninggalnya. Ini ada pertanyaan tambahan, Ustadz, kapan bumi ada? Oke, baik. Di bumi ada ini ada di kisah Nabi Adam. Kalau bumi ada ini kalau menurut ilmu pengetahuan alam yang modern hari ini kan bumi ini ada sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Ya walau alam hitungannya sampai berapa. Karena kalau kita bicara umur bumi tentu sangat lama sekali. Kalau Nabi Adam ya 5000 tahun yang lalu sekitar itu. Tapi kalau bumi itu jauh lama sekali sudah ada. Ya bisa berjuta-juta tahun yang lalu. Ini kalau anak-anak ingin tahu ilmu tentang pengukuran lamanya waktu bisa belajar ilmu alam ya. Baik, itu Afwan Jidan, waktunya sudah habis, sudah ada panggilan peringatan sholat isya. Mari kita tutup anak-anak, kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wa iyyakum kepada semuanya ya. Oke. Oke, yang ingin melihat tayangan ulang juga nanti Ustadz upload ya di YouTube. Baik, itu saja anak-anak. Mohon maaf atas keterbatasan Ustadz ya. Semoga ada hikmahnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Ustadz. Wassallallahu wassalam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyaki. Khairan kasiran. Wa iyaki, wa iyaka. Jazakallahu khairan. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah nih Kak Fatih juga masuk nih, insyaallah. Kak Zaidan tadi juga Ustadz lihat nih ya, insyaallah ya Kak ya. Nah, seneng Ustadz bisa ketemu kalian lagi. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Fatih. Insyaallah. Oke, baik ya, Ustadz tutup ya Kak Lala.